ketika Anda melakukan suatu amalan dengan tujuan untuk apa? Kalau tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, itu sangat bagus. Untuk taat, bagus. Untuk mencapai ridha Allah, bagus. Tapi yang bagus itu terkadang bisa terhalang ketika kita sendiri yang membuat halangan itu. Karena apa? Mungkin salah satu sifat kita belum ada memiliki sifat qanaah, menerima, atau keridhaan dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditakdirkan kepada kita. Ya. Jadi itu ketika memang kita belum bisa untuk melatih jiwa kita qanaah, bisa menerima dengan lapang dada, dengan bahasa lain ridho, ya, ikhlas, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan yang kita lakukan tadi itu itu belum sebanding dia. Seandainya saya boleh gambarkan bahwasanya amalan yang kita lakukan diletakkan di satu piring timbangan, sementara jiwa ketidakridhoan kita, banyak kita mencela Allah, banyak hal yang belum bisa kita terima ketentuan dari Allah, ya. Apakah karena kita kesulitan, ya, kesulitan ekonomi, kesulitan kita mengatur keluarga, kesulitan kita menghadapi pekerjaan, kesulitan kita menghadapi misalnya teman-teman dan lingkungan, dalam arti kita tidak bisa mengikuti sebagaimana mereka lakukan misalnya. Jadi sehingga itu bisa merupakan suatu penghalang, ya, karena ketidakridhoan kita yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya kita harus melatih jiwa kita dulu, ya. Kita harus melatih ruh kita dulu. Kita harus melatih batin kita dulu. Dengan dasar meyakini, ya, meyakini bahwasanya orang yang ridho itu, orang yang menerima ketentuan Allah itu Allah senang, ya. Di balik ketidakmampuan kita menerima penderitaan, di balik ketidakmampuan kita terhempitnya beban hidup, itu hal yang lain. Tetapi ketika memang kita sudah melatih jiwa kita, ya, melatih hati kita, ruh kita, didasari dengan keimanan bahwasanya Allah senang terhadap hambanya ketika dia ridho menerima ketentuan Allah, maka urusan Allah, Allah yang menjalankan, Allah yang maha tahu apa sebenarnya yang kita butuhkan dengan alasan kita beribadah. Tapi ibadah yang memang kita selama ini kita lakukan dengan tata cara sebagai petunjuk yang baik tentunya, ya, dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ibadah itu maka akan kita rasakan bagaimana datangnya pertolongan Allah berdasarkan keridhaan kita, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Ketika memang sudah Allah akan ridho kepada kita, maka kita digolongkanlah kepada orang-orang yang mendapat keridhaan Allah. Allah akan mudahkan segala urusannya, Allah cukupkan kebutuhannya, keperluannya, dan Allah beserta malaikat-malaikatnya akan menolong kehidupannya di dunia dan di akhirat, insya Allah. Jadi dengan kata lain, kalau kita sudah melatih jiwa kita, sudah membiasakan hati kita, ruh kita penuh dengan keimanan bahwasanya Allah itu menyenangi hambanya yang meridhoi ketetapan ketentuan dari Allah, Allah itu senang, maka itulah lakukan. Itulah lakukan. Ingat bahwasanya setiap akan melakukan hal-hal yang mendekatkan diri keridhaan Allah, pasti ada ujiannya.
salah satu ujiannya ketika kita akan membiasakan itu, selalu datang berlawanan dalam jiwa kita sifat malas, sifat bosan, sifat jenuh, dan lain sebagainya. Itu akan selalu datang. Tugas kita harus melawan sifat bosan, malas, jenuh. Setiap hal itu yang datang, Rasulullah mengajari, sebutlah asma Allah dengan kalimat. Sebagai contoh, ketika Anda ingin melakukan sesuatu mendekatkan diri kepada Allah lewat amalan, melatih jiwa untuk ridho, tetapi malas, maka bacalah atau ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Demikian, semoga Anda dapat mengamalkan, dan untuk melatih jiwa kita, melatih ruhani kita, melatih batin kita, agar kita bisa menjadi hamba Allah yang ridho, menerima dengan ikhlas apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita, tetapi kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bermohon kepada Allah yang terbaik buat kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.